Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalila Bila Azahra Adi Auli Rahmatika. Saya dari Prodi 2 PAIC. Di sini saya akan berpidato tentang mendakwa keramahan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang dimana kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang berdimana membawa kami dari kegelapan menuju kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam pidato ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan betapa pentingnya menjaga keramahan di antara kita sebagai umat Islam. Mari kita renungkan betapa indahnya keramahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanjakan kita dengan cinta, kasih, dan rahmatnya. Mari kita juga jaga keramahan ini dengan cara berbagi, berdoa, dan berbuat baik kepada sesama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Sudah dijelaskan pada hadis tersebut bahwasanya keramahan merupakan salah satu dari 4 akhlakul karimah yang harus diikuti oleh umat Islam. Akhlakul karimah adalah perbuatan yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mencoba untuk mengikuti akhlakul karimah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan dalam mendakwah keramahan Islam. Kita juga harus menjadi pengemban dan penyebar kepadanya. Allah Ta'ala membahas masalah takwa dalam firman-Nya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan hartanya yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan juga oleh orang-orang yang meminta-minta. Dan hamba sahaya mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya, dan apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan juga peperangan, mereka itulah orang-orang yang beriman. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Inti dari ayat yang di atas adalah kebajikan sejati tidak hanya terbatas pada ibadah, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan yang meliputi iman, amal, dan juga soleh. Dan hubungan sosial dengan sesama manusia. Ayat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang mukmin dan menegaskan bahwa kebajikan sejati berasal oleh orang-orang yang beriman dan imannya ikhlas dan juga dilakukan dengan tulus dari dalam hati. Selain itu, mendakwah keramahan Islam adalah suatu tindakan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam Islam, keramahan dianggap sebagai salah satu nilai yang sangat dihargai dan dianjurkan. Hal ini dapat
lihat dari banyaknya ayat Al-Quran dan juga hadis yang menekankan pentingnya keramahan Islam berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam mendakwa keramahan Islam, kita harus memperlihatkan sikap yang ramah, sopan, dan juga menghargai orang-orang lain. Kita juga harus menghindari sikap yang kasar, sombong, dan merendahkan orang lain. Kita juga harus memperlihatkan kepedulian kita dan empati terhadap orang lain, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dan juga terutama pada ketakwaannya. Hal ini merupakan persyaratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memperoleh kebaikan dalam akhirat. Rahmah berarti baik dari hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Al-Imran Allah menjelaskan bahwasannya di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah mereka langsung mengingat Allah dan berzikir menyebutnya untuk bangkit dari keterpurukan dan maksiat dan dosa. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Dalam dalil tersebut ada satu cerita dari sahabat Nabi yakni Ibnu Abbas pernah ditanyai tentang dua orang yang pertama bersungguh-sungguh mengerjakan amal soleh namun terjatuh pula dalam kemaksiatan dan dosa sedang. Dan yang kedua, amal soleh biasa-biasa saja, namun jarang sekali bermaksiat. Lalu Ibnu Abbas menjawab, selamat dari dosa lebih aku sukai. Dari situ Ibnu Abbas menjelaskan bahwa orang yang mengikuti amal soleh dengan baik tetapi terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa, sedangkan lebih baik daripada orang yang hanya amal soleh secara biasa-biasa dan jarang sekali bermaksiat. Hal ini mungkin karena orang yang terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa sedangkan memiliki potensi untuk berubah dan bertukar ke arah yang baik. Sementara orang yang hanya amal soleh secara biasa-biasa saja dan jarang sekali bermaksiat lebih sulit mengubah sikap dan kebiasaannya tidak baik. Bisa mungkin seorang hamba berusaha meninggalkan semua dosa. Namun, jika seorang terjatuh dalam dosa, ia harus segera bertaubat dan mengganti dosa tersebut dengan kebaikan. Dalam mendakwah keramahan Islam, kita harus memperlihatkan sikap yang ramah, sopan, dan menghargai orang lain. Dan juga kita harus memperlihatkan kepedulian kita dan empati orang lain, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dan terutama pada ketakwaannya. Al-Hasan Al-Basri berkata, tiada ibadah yang paling afdol dibanding meninggalkan apa yang Allah larang. Sufai Al-Asbahi berkata, meninggalkan dosa lebih mudah daripada meminta taubat. Sebisa mungkin seorang hamba berusaha meninggalkan semua dosa. Namun apabila suatu saat dia terjatuh, maka hendaknya segeralah bertaubat dan menggantinya dosa tersebut dengan kebaikan. Maka kesimpulan dari itu, mendakwah keramahan Islam adalah suatu tindakan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam praktiknya, kita juga harus memperlihatkan sikap yang ramah, sopan, dan menghargai orang lain. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, kita dapat memperlihatkan kepada orang-orang lain bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai manusiaan yang tinggi. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita dari semua ke jalan yang benar.
Aqulu qawlu hadza alladhi astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.